Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam fi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Raden Azmi Tirazapi, NIM 1208 12016 kelas akuntansi syariah 3D. Baiklah, langsung saja menjawab pertanyaan yang telah diberi oleh Bapak Adi Mursali tentang ekuitas merek. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan brand equity? Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva atau aset dan kewajiban liabilities merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Soal yang kedua, jelaskan ekuitas merek berbasis pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan, customer based brand equity, adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Soal yang ketiga, ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Sebutkan dan jelaskan. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek, brand atau knowledge, terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga, diferensial. Dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dari persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Soal yang keempat, terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek. Sebutkan dan jelaskan. Beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek adalah yang pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk. Yang kedua, loyalitas lebih besar. Yang ketiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. Yang kelima, margin yang lebih besar. Soal yang kelima, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif yang dimaksud. Keunggulan dari ekuitas merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, loyalitas. Konsumen bisa menjadi langganan setia karena kepercayaannya dan bahkan bisa merekomendasikan kepada siapa saja yang ditemuinya untuk memilih perusahaan. Yang kedua, kemungkinan untuk menaikkan harga yang lebih dari standar bisa saja dilakukan perusahaan yang telah mempunyai nama brand equity. Kenaikan harga ini bisa berdampak sangat baik pada laba yang diperoleh. Yang ketiga, memberikan kredibilitas kepada siapa saja yang bersedia memakai merek ini. Yang keempat, hasil yang didapat juga akan lebih tinggi. Yang kelima, diferensiasi bisa menyeimbangi para pesaing yang lebih tinggi. Dan yang keenam, memiliki tingkat kefokusan yang matang dan konsisten. Soal yang keenam, mereka bervariasi dalam hal kekuatan yang dinilai dimiliki. Berikut ini adalah tingkat respon konsumen terhadap suatu merek. Sebutkan dan jelaskan. Tingkat respon konsumen terhadap suatu merek adalah memainkan peran utama dalam membentuk perilaku, di mana respon terhadap merek seiring
seiring mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Respon positif terhadap merek tertentu akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian terhadap merek itu, dan sebaliknya, respon negatif akan menghalangi konsumen dan melakukan pembelian. Soal yang ketujuh, jelaskan bagaimana Anda membangun ekuitas merek Anda. Yang pertama, bangun identitas brand. Pastikan identitas tersebut cocok dengan target. Yang kedua, komunikasikan apa nilai yang terkandung pada brand bisnis. Ketahui apa nilai yang terkandung dalam brand yang bisnis Anda bangun dari segi kinerja dan citra. Yang ketiga, ubah bagaimana pelanggan mempersepsikan brand. Pelanggan menanggapi brand bisnis Anda melalui justifikasi dan perasaan mereka sendiri-sendiri, lebih bersifat subjektif. Yang keempat, bangun ikatan mendalam terhadap pelanggan. Langkah ini berarti pelanggan Anda telah membentukkan ikatan psikologis yang mendalam dengan brand bisnis Anda. Mereka tidak akan segan untuk melakukan pembelian secara konsisten dan mereka akan merasakan ketertarikan dengan brand atau produk Anda. Soal ke-8, bagaimana brand equity dalam kajian syariah? Brand atau merek adalah suatu identitas terhadap produk atau jasa perusahaan. Brand mencerminkan value yang diberikan perusahaan terhadap konsumen. Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Soal yang ke-9, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari brand equity. Yang pertama, brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek. Strategi yang lazim dan pemasaran dan periklanan adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek. Yang kedua, brand loyalty, kesetiaan merek. Kesetiaan merek, brand loyalty sejauh mana seseorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan berniat untuk terus membelinya di masa depan. Yang ketiga, brand association. Brand association yaitu asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang dengan merek tertentu. Soal yang ke-10, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Hal ini disebutkan pula dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengumumkannya pada malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Qur'an dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia telah benar-benar menyediakan nama-nama yang baik sebagai pilihan utama. Soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan perceived quality? Perceived quality atau persepsi kualitas merupakan bagian dari citra merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual. Dalam literatur pemasaran, kualitas didefinisikan yang pertama sebagai penilai pelanggan terhadap superioritas atau keunggulan menyeluruh dari suatu produk. Yang kedua, sampai tingkat apa produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, sampai tingkat apa produk atau jasa bebas dari kekurangan atau kegagalan. Yang keempat, keseluruhan ciri dan sifat dari produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuan memuaskan kebutuhannya dinyatakan atau tersirat. Yang kelima, keunggulan suatu produk atau pelayan dilihat dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian konsumen? Dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Soal yang ke-13, ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi dan sebutkan, dijelaskan. Yang pertama, 6 objek
sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, objek apa yang dibeli. Sama-sama membeli sabun, yang satu membeli sabun merek Lux, yang lainnya merek Citra. Yang kedua, objektif mengapa membeli. Sama-sama kuliah di UT, universitas terbuka ya, yang satu ingin gelar, yang lain ingin meningkatkan karir dan gaji. Yang ketiga, okupen, siapa konsumen. Sama-sama membeli produk, yang satu untuk keperluan pribadi, sementara pembeli yang lain untuk keperluan keluarga. Yang keempat, occasion, kapan membelinya. Sama-sama membeli susu, yang satu frekuensinya pembelinya lebih cepat, sementara yang satu lebih lambat. Yang kelima, operation, bagaimana membelinya. Sama-sama membeli mobil, yang satu ingin membayar secara tunai, yang lain menginginkannya secara pembayaran kredit. Yang keenam, organization, siapa yang terlibat dalam pembelian. Sama-sama membeli TV, yang satu ditentukan oleh bapaknya, yang lain ditentukan oleh anaknya. Tugas pokok bagian pemasaran adalah menentukan siapa yang mengambil keputusan dalam membeli barang atau jasa. Soal yang ke-14, apa yang dimaksud dengan model perilaku konsumen? Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembeli. Soal ke-15, jelaskan tahap-tahap proses keputusan pembeli konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah. Pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai terguguh minatnya mungkin akan atau mungkin tidak akan mencari informasi lebih banyak lagi. Yang ketiga, penilaian alternatif. Setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi, konsumen dapat menggunakan kalkulasi yang ketat dan berpikir tentang barang yang akan dibeli. Yang keempat, keputusan membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Yang kelima, perilaku setelah pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian dan pemasar. Soal yang ke-16, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Berikut ini adalah beberapa peranan yang dimainkan oleh kebudayaan. Subbudaya dan kelas sosial pembeli. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya hal lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, dan status. Yang ketiga, faktor-faktor individual. Faktor ini meliputi yang pertama, motivasi, yang kedua, nilai, yang ketiga, persepsi, dan keempat, belajar, yang kelima, kepercayaan, keenam, sikap, ketujuh, kepribadian, dan kedelapan, citra diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.